Minus 10% trading dalam satu bulan. Dari modal 20 juta sekarang tinggal kurang dari 18 juta rupiah. Dan ada hal yang harus kita perbaiki. Langsung aja kita bahas. Halo Sobat Trader, apa kabar? Balik lagi sama saya Andi Senjaya. So, hari ini tanggal 30 November 2021 dan seperti yang kalian lihat di judul, kita akan melanjutkan percobaan sistem trading yang baru ini di video yang di sini. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton terlebih dahulu. Dan kita akan bahas kenapa di bulan November kemarin trading kita bisa minus sampai 10%. Dan seperti yang kalian lihat, saya saat ini tidak ada di trading room yang seperti biasanya. Tapi saat ini saya sedang di karantina di rumah sakit di Malaysia. Ini kalian bisa lihat labelnya sampai 30 November. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita di karantina di sini. Sekaligus saya nemenin papa saya juga untuk berobat di sini. Dan itu juga nantinya akan menjadi salah satu sebab kenapa akhirnya kita bisa mendapatkan trading performance yang kurang meyakinkan di bulan November ini. So, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua teman trading kamu biar mereka bisa belajar bareng-bareng tentang trading channel ini dan support terus channel ini agar dapat menjadi channel trading nomor 1 di Indonesia. Thank you supportnya dan here we go. Oke Smart Trader, sekarang di depan layar kalian ini sudah ada Excel yang saya buat sendiri untuk memberikan summary tentang trading perjalanan kita di bulan yang pertama atau di bulan November kemarin. Jadi modal awal di sini sebelumnya adalah 20 juta rupiah dan sekarang modal saat ini itu 17.800.000 rupiah. Kalau kita coba buka di aplikasi Ajaib yang merupakan broker yang kita gunakan untuk mencoba sistem trading yang baru ini, kita lihat di sini total investasinya 12.700.000 dan di sini buying powernya sekitar 5 juta. Jadi kalau kita jumlahkan saat ini modalnya ada 17.800.000 sehingga total lossnya itu ada di 2.191.000 dan sudah mengalami loss kurang lebih sekitar 10,96% atau hampir 11%. Dan ini benar-benar besar ya dalam satu bulan. Sekarang kita akan melihat apa aja saham-saham yang saya beli dan pertimbangannya apa sih ketika saya mentradingkan saham-saham tersebut. Jadi sebelumnya kalau kalian lihat di aplikasi Ajaib, kita bisa ke transaksi kemudian ke saham. Nah, di sini ada history, ada 33 kali pembelian, jual beli seperti itu ya. Dan di sini biar lebih gampang aja, saya langsung rangkum dimasukkan ke dalam Excel. Dan selama satu bulan ini ada sekitar 12 saham yang saya lakukan jual dan beli dan kita mau review satu-satu apa sih pertimbangannya waktu itu. Dan kita akan mulai dari SMGR. Jadi tanggal 29 Oktober itu saya membeli dua saham yaitu SMGR dan Bevin. Sekarang kita akan lihat analisisnya seperti apa. Oke, jadi di depan ini udah ada chart dari SMGR dan waktu itu kita membeli saham SMGR ini di tanggal 29 Oktober which is di candlestick yang ini. Nah, considerationnya apa? Karena kalau kita lihat di sini SMGR sudah berhasil breakout daripada resistance level yang ada di atasnya. Jadi itulah consideration saya membeli saham SMGR ini dan ternyata memang dalam beberapa hari kemudian saham SMGR ini berhasil naik cukup signifikan. Jadi trading plan yang kurang lebih seperti ini, stop loss di swing yang terakhir dan take profitnya di resistance selanjutnya. Waktu itu kita sempat floating sekitar kurang lebih 10%, tapi kemudian dia terus turun ke bawah. Dan waktu itu kita masih hold dengan pertimbangan dia melakukan yang namanya pullback ke area resistance yang ada di sini karena di sini ada gap dan juga resistance sebelumnya. Kemudian ekspektasi kita dia akan kembali rally ke atas, tapi ternyata dia terus turun. Kemudian di support selanjutnya pun tidak berhasil dijaga oleh harga. Jadi kita harus stop loss seperti itu. Jadi kurang lebih ada loss, cuman lossnya sangat minimal karena stop lossnya dari bawah udah pindah naik ke atas. Itu kurang lebih salah satu trading kita yang kurang berhasil di SMGR. Kemudian di tanggal yang sama kita juga beli saham Bevin. Jadi di 29 Oktober di candlestick yang panjang ini pertimbangannya apa? Kalau misalkan kita lihat di sini pertimbangan pertama kita ganti ke line chart. Di sini kita buat yang namanya trend line. Saham Bevin ini sudah berhasil breakout dari trend line dengan volume yang cukup tinggi. Lalu ekspektasi kita adalah setelah dia melakukan breakout, saham Bevin ini bisa langsung naik secara signifikan karena secara weekly time frame kalau kita perhatikan ini juga trennya sangat kuat atau strong naik ke atas. Jadi ini adalah kurang lebih trading plan untuk saham Bevin di mana kita pasang stop loss di support swing terakhir kemudian take profitnya di area resistance yang ada di atas ini dengan risk reward ratio hampir 1:2.
Tapi dalam beberapa hari kemudian saham Bevin ini tidak berhasil naik, bahkan cenderung sideways, sehingga dalam beberapa hari ke depan saya pertimbangkan untuk close di sekitar sini. Namun yang menarik di sini adalah di tanggal 17 November di sini dia kembali breakout daripada resistance, karena memang kita mengadopsi sebuah strategi atau sistem trading buy on breakout. Jadi di tanggal 17 November nanti kita lihat ada pembelian lagi di saham Bevin. Namun kembali di sini gagal mencapai ekspektasi sehingga kita harus melakukan yang namanya cut loss dan marketnya kembali turun ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saham Bevin. Lalu di sini di tanggal 8 November kita membeli saham BGTG. Jadi ini kurang lebih adalah trading plan yang saya buat untuk saham BGTG, di mana di tanggal 8 November 2021 saham BGTG sempat naik dengan signifikan breakout sebuah pola, yaitu cup and handle di bawah sini. Lalu kemudian saya perhatikan volumenya di sini juga sangat signifikan. Jadi saya consider untuk masuk dulu bertahap 50% untuk mengantisipasi adanya pullback di area support. Jadi di tanggal 8 November itu saya hanya masuk sekitar 50%, kemudian saya kembali beli ketika harganya melakukan yang namanya pullback. Kalau kita lihat di sini volumenya ini sangat sehat, di mana ketika dia koreksi atau pullback ke bawah volumenya sangat kecil, kemudian ketika dia naik kembali ke atas, di sini volumenya juga kembali increasing. Artinya di sini ada penguatan demand atau buyer yang masuk, sehingga saya melakukan yang namanya average lagi atau melakukan pembelian lagi di harga yang lebih tinggi. Lalu beberapa hari sempat profit, namun ternyata pada akhirnya harus turun dan juga akhirnya saya memutuskan untuk menjual saham tersebut dan kita kena stop loss. Di sini sebenarnya penurunan dari BGTG ini cukup sehat, di mana volumenya juga berkurang, tapi di area support ini ternyata tidak terjadi technical rebound yang kita inginkan, sehingga skenario technical rebound di area support ini belum terjadi. Lalu di tanggal 10 November di sini saya membeli saham Bukalapak. Jadi tadi saya coba untuk membuka saham Bukalapak ini di Ajaib, tapi saya nggak tahu kenapa nggak bisa kebuka, jadi saya buka di TradingView. Well, pembelian di Bukalapak ini menurut saya merupakan salah satu pembelian yang tidak sesuai dengan gaya trading atau strategi yang sudah kita deal di awal. Karena di sini kita cenderung melakukan yang namanya counter the trend. Consideration-nya adalah di sini karena sudah breakout daripada trend line, lalu di sini ada peningkatan volume, dan kalau kita menggunakan RSI untuk melihat divergence, di sini ada yang namanya bullish divergence. Kurang lebih seperti itu, tapi akhirnya trading tersebut pun gagal sehingga kita harus kena yang namanya stop loss. So menurut saya di sini kita harus objektif kalau kita melakukan yang namanya kesalahan di trading Bukalapak ini, karena kita counter the trend dan hasilnya pun kita mendapatkan stop loss. Dan ini adalah consideration kenapa saya waktu itu membeli saham BRMS. Di weekly time frame kalau kita lihat di sini BRMS bergerak di sebuah bullish channel naik ke atas. Lalu kalau kita lihat ke daily time frame, waktu itu saya membeli saham BRMS ini di tanggal 10 November di candlestick yang ini. Alasannya di sini BRMS konsisten membuat yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low sequence. Dan ini adalah kurang lebih trading plan yang waktu itu saya buat. Tapi kalau saya tidak salah di tanggal 15 Desember di sini saya menjual BRMS karena saya melihat consideration di sini di mana harganya berhasil tertahan di area resistance, kemudian kembali turun dengan candlestick yang kurang bagus sebenarnya. Kemudian setelah saya cut loss, harga sahamnya kembali naik ke atas, breakout daripada di sini rounding bottom yang terlihat dan akhirnya hit target profit kita yang awal. Kemudian setelah saya analisis kembali dan di sini di tanggal 22 November nanti saya membeli lagi saham BRMS karena saya melihat ada potensi saham BRMS ini kembali membentuk yang namanya rounding bottom di time frame yang lebih besar. Jadi ini adalah rounding bottom juga di time frame yang lebih besar, dan kalau misalkan ini berhasil breakout naik ke atas, artinya saham BRMS ini berpeluang untuk menuju ke level harga yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi sayangnya di sini masih floating loss dan kita tunggu aja apakah kena stop loss yang sudah kita buat atau tidak. Jadi di sini juga saya bisa mengevaluasi ada satu kesalahan lagi di mana saya mungkin kurang confidence dengan trading plan yang saya sudah buat sebelumnya. Atau kalau saya nggak salah ingat ada consideration untuk melakukan switching di saham yang lain yang memiliki potensi juga, sehingga saya harus melakukan cut loss di salah satu saham yang saat itu saya miliki, yaitu BRMS. Kemudian di tanggal 15 November 2021 saya membeli saham DMMX, di mana kalau kita lihat di sini berhasil breakout dari sebuah pola reversal cup and handle pattern di sini. Dan waktu itu saya beli di tanggal 15 November di sebelah sini. Lalu ini adalah kurang lebih trading plan untuk saham DMMX. Tapi di hari perdagangan terakhir saya sudah close posisi dari DMMX. Kenapa? Karena saya sudah melihat price action-nya tidak lagi menarik karena di sini banyak wick atau shadow di atas dan kurang lebih seperti candlestick doji, lalu ada penurunan signifikan ke bawah
bawah sehingga saya harus close dan hanya mendapatkan profit sedikit aja. Consideration lainnya juga kalau di sini saya lihat saat ini impulsive wave-nya lagi cenderung bergerak ke bawah sehingga tekanan sellingnya itu masih lebih dominan menurut saya. Dan nanti di akhir saya akan sharing apa yang perlu diganti dari strategi saya sehingga saya melakukan close posisi DMMX ini. Lalu di tanggal 22 November 2021 saya membeli saham BBTN dengan consideration saham ini berhasil breakout daripada resistance level dengan candlestick yang promising, dan di sini juga volume di perdagangan hari itu sangat tinggi sehingga saya mencoba untuk trading di saham BBTN ini. Tapi sangat disayangkan di sini akhirnya melakukan yang namanya false break dan kemudian kena stop loss yang kita miliki. Jadi salah satu hal yang bisa saya simpulkan juga di trading bulan November kemarin bahwa breakout trading yang kita lakukan ini kurang maksimal. Lalu di hari perdagangan yang terakhir di hari ini 30 November 2021 saya baru aja membeli 2 saham. Di sini saham yang pertama adalah Arto dan yang kedua adalah saham EXCL. Sekarang kita akan coba analisis consideration kita melakukan pembelian di saham Arto dan juga EXCL. Oke, untuk consideration kenapa saya membeli saham Arto dan juga EXCL, saya nanti akan sharing di bab yang berikutnya tentang perubahan strategi. Karena kalau kalian lihat di sini sebenarnya saham Arto ini belum melakukan yang namanya breakout, tapi nanti saya akan menganalisis menggunakan yang namanya multiple time frame analysis. Jadi consideration pertama kenapa saham Arto ini menurut saya berpotensi, yang pertama sudah berhasil breakout daripada trend line. Kemudian yang kedua di sini ada juga sebuah pola yang ada potensi terbentuk yaitu inverted head and shoulder. Dimana kalau di sini berhasil breakout dari neckline, dia harganya akan naik ke atas sehingga bisa berpotensi untuk membentuk yang namanya all time high. Kalau kita lihat secara daily kurang lebih seperti ini gambarannya, tapi yang saya lakukan adalah saya coba untuk turunkan ke time frame 1 jam. Nah, di sini time frame 1 jam ada sebuah pola yang kita sebut dengan double bottom, dan di sini kalau kita lihat neckline-nya sudah berhasil di breakout ke atas sehingga di sini kita punya ekspektasi bahwa saham Arto ini berpeluang untuk kembali bisa melanjutkan penguatannya ke atas. Di sini saya sudah mengimplementasikan strategi yang baru di mana kita akan coba untuk melihat breakout-nya itu di time frame yang lebih kecil, sehingga kalau kita lihat di daily time frame-nya itu sebenarnya masih ada di sekitar area support-nya. Jadi kurang lebih di sini masih ada di area support, dan di sini sahamnya berhasil breakout daripada neckline, itu akan menjadi penguatan yang luar biasa. Semoga strategi ini bisa berhasil. Sekarang kita lanjut ke saham EXCL. Untuk saham EXCL ini pertimbangan kenapa menarik, saya sudah share analisisnya di Telegram di sebelah sini. Jadi kalau kalian mau lihat pertimbangan saya kenapa saya membeli saham EXCL ini, silahkan kalian cek di Telegram Yuk Trading Saham bareng Andi. Kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah, dan saya mau ngingetin banyak banget penipuan mengatasnamakan Andi Senjaya atau grup-grup Telegram dengan nama Yuk Trading Saham bareng Andi juga, tapi isinya menawarkan investasi atau titip dana, dan itu semua scam. Jadi hati-hati, dan kamu bisa langsung klik aja di bawah. Jadi hati-hati ya. Oke, di sini ada 2 saham incaran yang sedang saya perhatikan. Yang pertama adalah saham Adro, dimana kalau kita lihat di sini saham Adro ada di level support, dan kalau kita coba nanti analisis di time frame yang lebih kecil lagi, di sini ada sebuah peluang membentuk yang namanya sebuah pola inverted head and shoulder. Jadi kurang lebih seperti ini polanya, sehingga kalau misalkan saham Adro ini breakout dengan peningkatan volume, itu akan menjadi menarik. Dan di weekly time frame-nya kalau kita lihat di sini baru aja breakout dari sebuah pola yaitu cup and handle, sehingga ada peluang untuk melanjutkan penguatannya ke harga yang lebih tinggi. Lalu di sini saham yang kedua adalah saham KLBF, di mana baru aja breakout juga dari cup and handle pattern dengan volume yang sangat besar dan saat ini sedang membentuk sebuah corrective pattern. Sehingga nanti untuk strateginya sendiri mungkin saya akan beli 50% di harga kurang lebih di area koreksi ini. Lalu saya akan tunggu kalau dia berhasil breakout daripada resistance yang ada di atasnya di sebelah sini, kita akan masuk lagi 50%. Namun kalau misalkan harga saham KLBF ini melakukan koreksi terlebih dahulu untuk pullback di area support, maka kita akan averaging down di area support yang ada di sini 50% juga. Jadi itu adalah 2 saham yang saat ini sedang kita perhatikan. Oh ya, sebelumnya disclaimer juga kalau ini bukan ajakan membeli atau menjual, hanya sedikit sharing saham apa yang menjadi incaran saya ke depannya. Oke, di sini saya sedikit sharing aja. Kalau psikologi saya di bulan November beberapa hari atau minggu yang lalu itu sedang tidak dalam psikologi yang baik. Karena seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya tidak ada di trading room yang seperti biasanya. Saat ini ada di rumah sakit di Malaysia karena saya harus nemenin papa saya berobat di sini. Karena untuk masuk ke Malaysia ini untuk berobat juga butuh dokumen dan perizinan yang harus saya siapkan. Saya harus perpanjang paspor juga. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat saya tidak bisa fokus di bulan November kemarin sebelum saya
akhirnya bisa terbang ke Malaysia ini untuk anterin papa. Dan juga ada beberapa pekerjaan yang saya harus selesaikan di Jakarta, sehingga ketika saya terbang ke Malaysia, saya bisa fokus untuk nemenin papa dan pengobatan. Lalu berbicara psikologi, yang saya rasakan adalah saat ini saya memiliki dan mengelola lebih dari 1 akun trading, termasuk sistem trading yang saat ini kita coba. Dan nominal di setiap akun pun berbeda-beda, dan beberapa akun lainnya itu jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada modal atau capital yang saat ini kita kelola bareng-bareng dengan modal 20 juta. Sehingga secara psikologi benar-benar berbeda karena kita mengelola akun yang lebih kecil, sehingga mungkin tingkat agresivitasnya juga jauh lebih tinggi. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk mencari stock pick saham yang lain yang berbeda dari akun-akun saya yang lainnya, dan saya cenderung untuk memilih stock pick yang jauh lebih agresif untuk trading di sini, sehingga sempat counter the trend juga di saham Bukalapak, dan juga pilihan-pilihan saham yang saya beli mungkin notabene lebih volatil. Jadi itu sedikit evaluasi yang saya rasakan ketika saya mencoba sistem trading yang baru dengan kondisi saya saat ini yang mungkin di November sibuk dan juga perlu ngurusin beberapa hal, termasuk mempersiapkan perjalanan papa saya ke rumah sakit, sehingga itu yang membuat trading saya kurang maksimal di account yang ini di bulan November. Harapannya nanti di bulan Desember kita bisa memaksimalkan momentum dari sentimen window dressing dan kita bisa recover dari minus 10% mungkin at least ke level break even point. Oke, jadi seperti yang sudah kita review tadi, beberapa saham yang kita beli sebelumnya itu cukup rentan untuk kita tradingkan menggunakan breakout strategi. Karena setelah saya perhatikan karakteristik di saham-saham Indonesia ini, setelah breakout biasanya jarang sekali terjadi yang namanya follow up, dan notabene akan terjadi koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan penguatannya ke atas. Sehingga untuk mengoptimalkan breakout strategi ini, saya akan coba untuk mengimplementasikan multiple time frame analysis, di mana saya akan coba untuk fokus mencari sebuah pola di time frame yang jauh lebih kecil, yaitu di time frame H1 atau H4 seperti yang tadi kita sudah bahas di saham Arto. Jadi kalau kita lihat di daily time frame itu masih ada di sekitar area support. Saya juga belum tahu apakah ini akan cocok atau enggak, tapi let's try untuk beberapa waktu ke depan kita akan menggunakan perubahan strategi di breakout trading ini. Karena poin pentingnya di sini saya tetap ingin menjaga esensi di mana swing trading ini bisa jauh lebih santai, hanya butuh waktu sekitar 20 menit di akhir perdagangan market untuk kita bisa melakukan yang namanya trading dan mendapatkan hasil yang optimal. Jadi kita akan tetap melanjutkan perjalanan sistem trading yang baru ini dalam 6 bulan ke depan secara transparan, dan kita akan update setiap bulan sekali. Hopefully nanti di akhir masa percobaan ini kita bisa mendapatkan hasil yang optimal, sehingga ini bisa menjadi sebuah gaya trading baru yang bisa diimplementasikan juga buat teman-teman semua. Jadi saya rasa segitu aja untuk hari ini, dan thank you so much untuk doa teman-teman juga yang udah disampaikan untuk pengobatan papa saya melalui DM Instagram atau yang lainnya. It's mean a lot. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah apabila ada saran dan juga strategi tentang sistem trading kita, sehingga kita bisa buat ini menjadi sistem trading yang menarik untuk bisa kita lakukan. Thanks for watching. Jangan lupa bersyukur hari ini. Nama saya Andi Senjaya. Be a smart trader. Salam cuan. Ciao.